mengatakan ilmu tasawuf itu ma'rifatul qabul warrad. Ini kalam Imam Ghazali. Ilmu tasawuf itu ilmu mengetahui amalmu diterima atau tidak. Apa ciri amal diterima? Jangan kemudian masuk ke alam gaib yang di luar sana. Ada gaib di sini. Dan masuk ke hadrah batiniahnya Allah, ada batin di sini. Jika nama Allah masuk ke dalam dirimu, berarti nama Allah, namamu pun diterima di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nurullah tembus ke dalam jiwamu, artinya kegelapanmu sudah dihapus di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lisanmu mengikut qalbumu dan merindui zat yang wajib wujud itu, berarti Allah pun sedang menyebut namamu. Itulah tandanya amal diterima. Mesti ada ilmunya. Jangan berhenti di kalimat hanya Allah yang tahu. Ya salam. Mana dalilnya? Kata orang Wahabi. Mana dalilnya? Oke, kita tanya lagi. Dulu kita sering ditanya mana dalilnya. Kita sekarang balikkan. Mana dalilnya? Kan ada ayatnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya Allah terima hanya muttaqin. Tuhan, takwa itu di mana? Hijab, cadar, jenggot, rida, sarung, gamis. Itu takwa. Bukan. At-taqwa hauna. Takwa itu di dalam dada. Maka jika dimaknai ayat ini dengan sebenar-benarnya makna, hanyalah Allah menerima yang taqabbal daripada orang yang beramal dari dadanya, dari dalam hatinya. Oleh karena itu, belajar tasawuf wajib atau tidak wajib? Tidak boleh dibuka atau wajib dibuka? Oke, wajib dibuka. Dan ini ada pada bab ihsan. Sayyidina Muhammad SAW ditanya, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam. Jadilah ilmu fiqh. Jadilah mazhab Syafi'i yang kita amalkan hari ini. Betul Syafi'i ya. Mulanya Iqbal masih Syafi'i. Setelah jumpa dengan Hanafi masih aman. Ya, masih kunut semua. Alhamdulillah. Di Indonesia mulai masuk Hanafilah, Wahabiyah. Orang sudah jarang kunut semua ya, tapi bagi saya tidak masalah. Ya. Orang tidak hafal kunut apa yang dia baca. Ya. Apa juga dia hafal, dia mau baca, mungkin dia berkeyakinan hadis kunut dhaif. Tapi betapa ma ajhal al-qail yaqul tajahal al-Syafi'i bimada ya'mal bid-dhaif. Kullu hadis fihi qunut dhaif. Syafi'i yaqul wa ya'mal bid-dhaif. Ya salam. Jadi ada orang ngomong begini, semua hadis kunut dhaif. Ini contoh ya. Contoh supaya kepalanya sakit. Ya, kalau kami sebut kepala pusing, kepala utar-utar, sakit kepala jadinya. Semua hadis kunut dhaif, betul. Tapi itu penelitian siapa? Riset siapa? Menentukan hadis dhaif tidak dhaif, lemah tidak lemah, berasal dari penelitian orang yang meneliti, bukan dari wahyu, bukan dari Imam Bukhari tidak meriwayatkan Nabi SAW berkunut subuh kecuali umum. Yaqnut syahrain, Nabi berkunut syahrain, yaqnut begitu aja. Ya, ternyata itu kunut nazilah. Kunut nazilah artinya nuzulul bala, turunnya bala, rangka itu atau dan sejenisnya. Apa kata seorang Wahabi di Indonesia ini? Apalah Imam Syafi'i ini? Apa dia mengamalkan hadis yang dhaif? Apa Imam
Syafi'i tidak mengerti. Sepertinya Imam Syafi'i tidak mengerti hadis ini baik. Ya salah, barulah dia meneliti satu bab kunut. Sudah berani mengkritisi Imam Syafi'i. Tapi bolehlah, punya keberanian. Ya, bolehlah dia punya keberanian. Dia lupa Imam Syafi'i berkata, كل حديث الصحيح إذا صح الحديث فهو مذهبي. Jika hadis sahih itu mazhab. Orang ini mengira kalau hadis dia teliti, saya misalnya teliti hadis lalu sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Bukan begitu. Jika hadis itu sahih dalam penelitian Imam Syafi'i, bukan penelitian saudara, bukan penelitian Tuhan. Siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i? Jika hadis yang sahih dalam manhaj Imam Syafi'i, yang sahih menurut Imam Syafi'i belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Tapi kita tidak boleh adu. Maka jika hadis itu sahih menurut penelitianku, itulah mazhabku. Ini kalam siapa? Imam Syafi'i. Tapi itu sahih menurut Imam Syafi'i. Betapa banyak hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i tidak sahih menurut gurunya Malik. Sahih menurut Imam Bukhari tidak sahih menurut Imam Muslim. Banyak. Sahih menurut Bukhari Muslim didhaifkan oleh Syekh Umari Albani. Hari ini muncul orang-orang yang kemudian begitu. Nah, itu kajian kepala panas lah. Ya, kalau jumpa saya 2015 sampai 19, saya senang bahas begini. Ya, yang buat kepala panas. Tapi alhamdulillah dari 2019 ini Allah arahkan kajian ini ke dalam qalbu, menungki ke dalam diri. Afala qad fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Maka saya pun sekarang sudah tidak minat berdebat, berjidal dengan Wahabi, apalagi dengan sesama ahlu sunnah yang sunni. Sudah tidak ada minat. Kenapa? Majadaltu ahadan illa zadat qaswatu qalbi. Jadi saya tidak debat, kecuali yang nambah adalah hati saya keras. Hati keras. Padahal hati itu disebut kalau itu sesuatu yang bergerak, elastis. Itu qalbu, maka disebut muqallibul qulub. Allah menggerak-gerakkan hati. Disebut kafir, disebut munafik, itu qalbunya tidak mau bergerak. Summa qasat qulubuhum. Lalu hati mereka keras, tidak mau lagi digerakkan, tidak mau lagi disentuh. Hatinya sudahlah tebal, tidak ada lagi cahaya di dalamnya. Mau begitu. Ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min qaswatil qulub. Dan kaum yang paling banyak berdebat, berjidal adalah Bani Israel. Makanya qalbu mereka paling keras. Jika di umat Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam, maka qalbu mereka paling keras. Jangan sedih, Ustaz. Kalau didebat nanti oleh saudara sesama ahlu sunnah sendiri. Kenapa? Jangankan kita sesama muslim yang bukan Nabi, Bani Israel mendebat seorang Nabi, mengerjai seorang Nabi. Ya, kembali ke bab qalbu. Ya, bagian pala pusingnya kita menukik kamarnya. Seseorang laki-laki datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku pengajaran yang aku tidak tanya lagi kepada selain engkau.
Apa jawaban beliau? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lisan engkau ratban. Kalau disebut kurma rotop apa? Kurma muda basah, bukan kurma kering. Senantiasalah lidahmu dia basah dengan nama Allah. Kurma rotop itu sedap kan? Nikmat. Maka jika dimaknai senantiasalah lisan engkau manis, nikmat, enak, lezat dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidzikrillah. Apa yang membuat kita bertahan dengan pasangan kita? Karena kita kenal dan sayang kepadanya. Apa yang membuat kita bertahan dengan guru kita? Karena kita sayang dan cinta kepadanya. Kita kenal dia, kenal nur dalam dirinya. Apa yang membuat orang bertahan berzikir kepada Allah? Karena dia tahu siapa yang disebut namanya. Dia mengenal, dia sedang mengikuti jalan siapa. Oleh karenanya orang berguru tidak berguru zikir lain. Orang berguru, gurunya kalau kamu zikir 1000, maka dia tidak berhenti kecuali 1000. Orang tidak berguru, dia baca buku utamaan zikir 1000. Cobalah zikir 1000, bukalah tasbih, barulah 7 dia lihat-lihat. Kapanlah dia menjadi 1000? Kenapa? Itu kuwatul irsyad, kekuatan dari seorang mursyid. Dia dapat sir, dia membuat kita semangat, membuat kita tidak malas. Namun tolong diingat, syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu, kata Ibn Athaillah, ini diambil dari kalam Imam Mursi dari Syazali. Apa kata beliau? Gurumu yang sejati bukan yang meletihkan engkau, melelahkan engkau dengan angka-angka. Gurumu, jika dia suruh kau zikir 1000, engkau tidak kelelahan. Dia suruh kau zikir 11.000, engkau malah kecanduan. Suruh kau zikir 70.000, engkau malah merasakan lazat yang luar biasa. Itulah gurumu. Gurumu, jika duduk bersamanya, punggung tidak terasa sakit kecuali waktu diingatkan. Gurumu, saat engkau bersamanya, engkau tidak merasa badanmu sakit-sakit. Tahu-tahu sudah lewat 1 jam, tahu-tahu sudah lewat 2 jam. Itu gurumu, ya, syekhuka. Dan itu zikir nazrah, zikir memandang kepada ahli zikir, memandang kepada ahli zikir, mengantarkan kepada yang punya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik manusia, itulah ciri wali Allah. Man idzaru dzikirullah. Baginda SAW dalam hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis-hadis yang lain ditanya, siapakah wali Allah wahai baginda? Maka ilmunya boleh dibuka. Beliau yang pertama buka. Boleh membuka ilmu kewalian, boleh beliau yang buka ini. Ya, apa kata beliau? Wali Allah itu orangnya jika engkau pandang, memandangnya, membuat engkau terhantarkan kepada Allah. Maka kalimatnya bukan nazar, tapi ra'a, ru'u. Karena ra'a ru'u bil basira la bil basar. Ya. Man idza ru'u sedang dipandang dengan mata hati, maka memandangnya menghantarkan kepada yang menggerakkan hati. Allah muqallibul qulub. Azad al-wajib al-wujud. Oleh karenanya pendek sekali yang mau saya sampaikan, ya. Jika zikir, ya,
mulailah dengan nama Allah hari kalbu. Dalilnya apa? Ayat kursi Allahu la ilaha illa, mulai dari lafaz Allah, Allahu la, sebut dulu namanya ismat, baru baca la ilaha illallah. Tapi ini mesti ditalkin ahlinya, ya. Bagaimana caranya supaya menyebut nama Allah di dalam kalbu? Insya Allah Allah mudahkan semuanya.